Tarik, tarik, tarik. Penuhi tubuhmu dengan nafas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tarik. Nah, ketika kamu menarik, itu kamu membangun ketenangan di tubuh kamu. Nah, ketika membuang nafas, usahakan ketika kamu membuang nafas itu, menghembuskan nafas, meninggalkan daya-daya ketenangan di dalam tubuh. Bangun. Ini kita udah banyak sekali melakukan tirakat-tirakat ya. Kita udah banyak mengaplikasikan tirakat-tirakat yang sudah diajarkan. Tirakat dalam artian memperjalankan diri menuju pada Allah. Tirakat, tarekat ya. Tapi harus dipegang betul bahwa apapun ibadahmu, baik itu ibadah mahdhah atau ibadah-ibadah sunnah, ibadah fardu, wajib dan lain sebagainya, apapun tirakatmu, apapun lakumu, lelakumu, yang perlu kita pegang dan perlu kita jaga itu adalah ketenangan. Ketenangan inilah modal kita bisa khusyuk, modal kita bisa konsentrasi, modal kita bisa menemukan buah-buah dari ibadah kita, tirakat kita, dan lelaku-lelaku baik zahiriyah maupun batiniyah kita. Ada satu laku yang fokus hanya untuk membangun ketenangan ini. Nah kan tadi saya bilang bahwa modal dasar kita mau ibadah, mau tirakat atau lelaku itu ketenangan. Tapi ada satu tirakat yang fokus hanya untuk membangun ketenangan itu. Nah untuk membangun ketenangan itu ada satu ajaran, dan ini sudah dari zaman dulu sampai sekarang. Agama apapun, ajaran apapun, entah itu ajaran moral, ajaran spiritual, atau ajaran-ajaran yang mau ngolah supranatural, semuanya pasti pakai yang namanya olah ketenangan. Nah, ketenangan inilah bisa disebut dengan semedi, meditasi, kontemplasi. Begitu juga kita. Kita itu pun penting yang namanya meditasi itu. Meditasi itu secara sederhana adalah mengarahkan jiwa kita menuju kepada jiwa yang tenang. Nah, pintu jiwa yang tenang itu adalah hati yang tenang. Dan pernik-pernik hati yang tenang itu sangat banyak. Pernik-pernik ketenangan atau unsur-unsur ketenangan itu banyak sekali. Makanya kalau ingin bermeditasi itu ada ilmunya, ada tata caranya, dan ada ahlinya. Otomatis ada gurunya. Akan lebih baik semuanya itu digurukan, akan lebih baik. Tapi kalau yang ada otodidak, ya monggo. Ada yang otodidak. Ya, supaya kita lebih aman ya diguruk nih, apa-apa diguruk nih. Lah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimanakah kita melakukan satu tirakat untuk menggali, membangun, dan mengolah ketenangan itu? Atau istilah gampangnya, piye to carane meditasi? Meditasi. Sebelum kita bermeditasi, kita punya 3 unsur alami di dalam diri kita. Apa pun? Raga, nafsu, akal. Dari 3 unsur ini akhirnya melahirkan 3 kesadaran. Kesadaran ragawi, kesadaran akli,
kesadaran siri, rasa. Ya nek basa Jawa ini kesadaran raga, tubuh, kesadaran akal, dan kesadaran rasa. Orang bermeditasi yang diolah 3 itu. Sebelum kita bertirakat, sebelum kita berzikir, itu harus mengolah 3 unsur ini supaya terarah pada ketenangan. Kita hatinya tidak tenang, itu biasanya berhubungan dengan 3 unsur tadi, tubuh, akal, dan rasa. Ketika kita itu nggak tenang, dikarenakan oleh unsur tubuh kita. Apa contoh? Sekarang kan dingin ya, adem ya ngadepi lagi. Terus kadang merasakan panas, gerah. Lah itu potensi ketidaktenangan kalau diri kita menolak energi itu, atau istilahnya tidak nyaman dengan energi itu. Kemudian sekarang tubuh ini kan di akhir-akhir ini ada umsum ya, yang jenenge kolesterol, apa meneh, asam urat, gula darah, keju, kemeng. Nah, lah itu pun juga akan menciptakan ketidaktenangan yang bersifat ragawi. Apalagi ada yang sakit. Orang yang sakit tubuhnya itu sebuah potensi jiwanya tidak tenang kalau dia tidak pintar untuk mensikapi itu. Makanya ada yang disebut meditasi ragawi. Kemudian ketidaktenangan itu dari pikiran kita. Mungkin kita berpikir ini itu. Ya, ada pikiran buruk, ada pikiran negatif, ada pikiran positif yang muncul hayalan-hayalan tertentu. Itu bikin kita nggak tenang. Impian kita, cita-cita kita, angan-angan kita, kalau dihubungkan dengan fakta, kadang bikin kita nggak tenang. Terus, apalagi yang namanya pikiran-pikiran buruk. Itu akhirnya memunculkan ketidaktenangan pikiran. Maka adalah yang disebut dengan meditasi pikiran. Nah kemudian yang ketiga adalah rasa. Lah rasa ini yang paling banyak. Rasa kecewa, rasa benci, rasa iri, dengki, dendam, marah, tidak terima dengan keadaan. Itu akan memunculkan ketidaktenangan rasa. Kemudian perasaan kita tersakiti, perasaan kita tersinggung, perasaan kita tidak sinkron dengan keadaan, itu pun akan muncul yang namanya ketidaktenangan rasa. Nah makanya ada yang disebut meditasi rasa, semedi rasa, kontemplasi rasa. Untuk menggabungkan 3 unsur tadi, kita berkendaraan nafas. Ya kita kalau mau pergi ke Prambanan, pergi ke Solo, pergi ke Klaten, pergi ke Kebumen, pergi kemanapun, Semarang atau kemanapun, itu kendaraannya kan 1 kaki 2 roda. Tapi kalau kita mau menuju ketenangan, kendaraannya adalah nafas. Tuh. Nah terciptalah yang namanya semedi nafas, meditasi nafas, kontemplasi nafas yang diarahkan kepada 3 unsur tadi, 3 unsur kesadaran tadi, yaitu kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, dan kesadaran rasa. Nah, gini, praktek mudahnya gini loh. Ini tadi saya seharian kerja, capek ya, capek seharian tadi. Kemudian hawanya dingin banget. Otomatis kita harus bagaimana mensikapi keadaan tubuh ini. Kita bagaimana bersinergi. Kalau sinergi kita akan tenang, kalau nggak sinergi kita nggak tenang. Nah, seandainya ketidaktenangan diri kita itu adalah muncul dari raga kita harus ngaji kok malah ngantuk, nah itu kan bikin nggak tenang kan? Badan capek, badan pegel-pegel, nggak nyaman, itu akhirnya nggak tenang. Makanya ada yang namanya meditasi nafas atau semedi nafas diarahkan ke raga. Caranya gimana? Duduk tenang, monggo sambil ngerokok boleh. Kemudian tarik nafas. Kemana arah nafas itu? Arahkan ke tubuhmu.
Tarik nafas. Tarik, tarik, tarik. Penuhi tubuhmu dengan nafas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tarik. Nah, ketika kamu menarik, itu kamu membangun ketenangan di tubuh kamu. Nah, ketika membuang nafas, usahakan ketika kamu membuang nafas itu, menghembuskan nafas, meninggalkan daya-daya ketenangan di dalam tubuh. Pak ngono. Maka lama-lama terbentuklah ketenangan dari anasir tubuh, dari energi tubuh. Jadi yang pertama kali ketika kita membangun ketenangan, ya semedi nafas, semedi wadah, ya dijumbuh nih, dikawin ke. Jadi tarik nafas, tenang aja, masuk ke tubuh, buang, pelan. Ketika menarik, bangunlah ketenangan. Ketika membuang, ketenangan itu harus tertinggal di dalam tubuhmu. Paham ya? Nah, lama-lama terbangunlah bangunan dasar dari ketenangan. Yang kedua, setelah itu matang, barulah menginjak yang kedua, semedi pikiran. Kita duduk di sini, belum tentu pikiran kita di sini. Bisa pikiran jenengan di rumah, di pekerjaan, di pikiran orang yang pernah nyakiti kamu, kekecewaan yang tadi muncul dalam memori kamu. Mungkin pekerjaanmu yang belum selesai tadi. Hal-hal yang membuat dirimu gak senang tertanam dalam memorimu. Nah, itu lakukanlah semedi atau meditasi pikiran. Caranya gimana? Kendalanya nafas. Ketika kamu narik nafas, arahkan ke otakmu, tariknya ke atas. Tarik, pol, mentok, menuju nafas. Gampangan nih, menuju ubun-ubun. Jadi tarik nafas, dek, menuju ubun-ubun, bangunlah ketenangan di pikiranmu. Setelah tenang, buanglah nafas. Usahakan ketenangan itu mapan di otakmu. Jadi tarik nafas, naik, buang. Ketenangan tertinggal di otakmu. Maka terjadilah satu evolusi. Tadi pikiran ngebiang-biang ke sana kemari. Akhirnya pikiran jadi tenang. Ketenangan pikiran yang terbangun maksimal, matang, akan memunculkan yang namanya konsentrasi, fokus. Dan akhirnya akan memunculkan buah-buah ketenangan selanjutnya dan selanjutnya. Lama-lama matanglah ketenangan pikiran. Paham ya? Yang pertama tadi, tarik nafas, penuhi ruang tubuhmu, bangun ketenangan di dalam tubuhmu, buang nafas, tinggalkan ketenangan di dalam tubuh, tarik lagi, bangun lagi, buang lagi, tertinggal lagi. Maka lama-lama maksimal dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua adalah akal tadi. Tarik nafas, tenang otakmu, buang nafas, tertinggal ketenangan itu. Seperti Kang Judi ini nanti, sakitmu sudah tidak akan membuat jiwamu gak tenang, hatimu gak tenang. Karena apa? Sudah terbangun bangunan ketenangan di dalam tubuh dan pikiranmu. Tuh. Kemudian yang ketiga, semedi rasa atau meditasi rasa. Kendaraannya juga nafas. Seharian tadi banyak kekecewaan, banyak yang kita tidak suka, banyak sesuatu yang membuat kita tidak terima dengan keadaan. Akhirnya membuat perasaan kita nggak tenang. Kalau udah perasaan kita nggak tenang, otomatis hatinya nggak tenang, jiwanya pun nggak tenang. Kamu mau tirakat, mau zikir, nggak jadi, mesti batal dan sulit. Nah, akhirnya malah kamu sulit untuk, malah akhirnya zikir itu kamu anggap sebagai nambah-nambah pekerjaan. Ketidaktenangan perasaan itu muncul dari energi-energi negatif tadi. Iri, dengki, benci. Benci dengan keadaan juga bisa. Marah, nggak suka. Terus apa? Ya pokoknya perasaan itu nggak sinkron dengan keadaan.
Nah, semedinya adalah ketika kamu menarik nafas, rasakan bahwa nafas itu masuk di dalam relung hati. Taruh ke sana. Wus. Semakin kamu menarik, itu masuk dalam ruang hatimu, ruang perasaan. Perasaan itu muncul dari gabungan energi pikiran, nafsu, dan raga. Nah ini sudah pok ini. Poknya ragawiyah, tri, memolo, rogo, nafsu, akal. Nah akhirnya tarik nafas, masuk ke dalam hati, tenang di sana. Tenang. Iki nek istilah Jawa nih, iki lah sing jenenge sentonge awak. Nah, sentong. Nanti di sana ada tempat duduk, majelisnya itu di jantung sampean. Jadi tarik nafas ke sana, tenang di dalam, buang nafas, tinggalkan ketenangan di hatimu dan jantungmu. Paham nggak? Tarik lagi, tenang. Hati dan jantungmu. Jantung itu wadai ruh, hati itu wadai perasaan. Tarik, tenang di dalam, buang. Tinggalkan ketenangan itu, terbangun satu demi satu. Seperti membangun rumah itu bata per bata. Itu kan seperti itu. Nah, lama-lama akan matang ketenangan di dalam hatimu, di dalam jantungmu. Lama-lama tenang jiwamu. Nah, istilah saya dulu berguru dalam ilmu Jawa, 3 unsur inilah yang namanya trigati. Jadi kamu kudu gatek nih telung energiku, raga, nafsu, dan akalmu. Trigati. Tuh. Akhirnya ketika kamu sudah gatek ke 3 unsur tadi, akhirnya 3 unsur tadi jadi wigati. Wigatos. Jadi memperhatikan, menganalisa, menelaah, meneliti unsur-unsur ketidaktenangan itu dan kamu arahkan menuju satu titik yang disebut ketenangan. Nah inilah modal kalian untuk berpikir. Kalau nggak ada ini, ya nggak bisa kalian jalan, karena syarat untuk jalan menuju Tuhan itu ketenangan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah itu. Akhirnya kalau ini sudah matang 3 unsur tadi, raga, nafsu, akal, hati sudah matang, mereka menjadi satu kesatuan. Ya kalau di dalam ilmu tarekat kan di alam wahidiyat, wahdat, dan ahadiyat, mereka menyatu, bersatu, dan menjadi satu kesatuan. Apa? Ketenangan. Akhirnya menjadi triwigati. Triwigati menyatu menjadi kromo. Nah, kalau Sunan Kalijaga kan di dalam wayang, kalau wayang itu sudah triwikrama kan besar. Nah, akhirnya terjadilah yang disebut triwikrama. Tapi ini ajaran wayang ya, triwikrama. Nah, triwikrama adalah gabungan kromone antara energi raga, nafsu, dan akal. Dikromone kelawan ketenangan, dikromone kelawan energi nafas tadi. Akhirnya terjadilah satu sinkronisasi antara Atman. Atman itu diri kita, semesta kecil dan semesta besar, Brahman. Ini cara Hindu ya. Tapi kita nggak bicara, ini hanya diskusi, kita nggak bicara benar salah, baik buruk, kita bicara diskusi bebas ya. Makanya ketika sampai meditasi, sampai merasa seperti besar. Itu adalah anasir tubuhmu, karena menemukan ketenangan, kamu bisa menemukan wujud semesta. Kemudian anasir akalmu, unsur akalmu sinergi dengan akal semesta, cipta semesta, akhirnya terjadilah kamu menyatu dengan semesta cipta. Dan terakhir rasamu bisa merasakan luasnya jagat raya ini. Akhirnya dalam pewayangan sing ngripta Sunan Kalijaga itu, nek wong triwikrama kaya buta gede. Nah kalau sudah seperti ini, dayamu besar. Dayamu besar. Daya untuk apa jenenge? Kontemplatifnya besar untuk menuju dat yang maha meliputi wujud semesta, sang maha wujud.
Akhirnya di dalam tarekat disebut zikir dat wujudullah. Ya kan? Cipta semesta afnalullah namanya. Sifat semesta sifatullah. Kan seperti itu. Terakhirnya bahwa alam semesta ini dihidupi oleh yang maha hidup, itulah datullah. Nah, semedi ini penting. Meditasi ini penting. Sebelum kalian melakukan itu semuanya, jangan sampai unsur tubuhmu itu belum tenang, unsur hatimu, perasaanmu belum tenang, akalmu belum tenang, kamu zikir. Ya, zikirmu akan bertarung di situ. Itulah akhirnya aku zikir nggak konsentrasi, nggak nembus. Saya ngono. Nih, jadi gampangan ini, lungguh dek semedi roko, penenangan satu unsur raga. Dua, semedi cipta, penenangan satu unsur akal. Kemudian semedi rasa, penenangan satu unsur rasa. Kalau sudah ada sinergi dari tiga unsur tadi, maka roh ini akan menyatu dengan daya murni, hawa murni. Karena kita tahu roh masuk ke tubuh namanya nyawa, geraknya namanya nafas. Maka kekuatan roh muncul di situ. Lah roh itu punya daya alami, dia ingin selalu mendekat dengan Tuhan. Terjadilah satu perjalanan taqarruban. Nah, disitulah di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam Al-Quran dikatakan, irji'i, datanglah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Lah roh itu kan jiwa kita, wadahnya jiwa. Lah intinya kan sukma tadi itu. Nanti roh ini akhirnya akan menyatu dengan ruh semesta yang disebut dengan ruhullah. Lah roh ini nanti menembus kepada rasa. Rasa itu adalah daya gravitasi Tuhan atas ruh kita. Itulah rasa. Jadi rasa itu adalah gravitasi zat gaibul ghuyub. Waladina yu'minuna bil ghaib. Itu di dalam surat Al-Baqarah. Itu ada gravitasi di situ. Nah, akhirnya lempeng. Nah, nanti lama-lama akan menembus yang namanya daya nur semesta. Sebelum menembus kepada nur semesta, ada yang namanya ruh semesta, yang disebut dengan ruh Muhammad. Sir semesta disebut sir Muhammad. Nur semesta disebut nur Muhammad. Maka bertemulah yang namanya nurullah. Nur semesta tadi disebut nurun, nurin, nur di atasnya yang meliputi disebut nurun ala nur. Di surat Nur dijelaskan di situ. Jadi meditasi, kontemplasi itu penting. Nah, dengan kesadaran bahwa nur semesta, ruh semesta, sir semesta itu disebut Nur Muhammad, makanya mulai sekarang, kalau kalian mau apapun, awalilah dengan sallallahu ala Muhammad. Bersolawat. Nah ini dulu, lali deh. Kalian berzikir, awalilah dengan sallallahu ala Muhammad. Dan akhirilah dengan sallallahu ala Muhammad. Karena apa? Allah itu awal akhir. Huwal awalu wal akhir. Sayyidil awalina wa sayyidil akhirin. Nur Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalian mau apapun, awalilah dengan sholawat. Dan akhirilah dengan sholawat. Karena Allah itu awal akhir. Sayyidil awalin wa sayyidil akhirin. Muhammad. Di situ ada sir atau rahasia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada syafaat di situ. Nah, mulai nanti ke depannya. Nek arep jabut gawe. Sholawat dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau Bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad. Atau ketika kamu berzikir Bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad. Jadi sallallahu ala Muhammad itu kamu tempatkan setelah basmalah. Basmalah itu la ilaha illallah.
Sholawat Muhammad Rasulullah. Akhirilah dengan sholawat juga. Ditutup dengan alhamdulillah. Matur nuwun. Nah, dibiasakan nanti. Satu, kalau berhubungan dengan daya kekuatan, mau bekerja, mau bepergian, mau dzikir, mau tirakat, mau puasa, mau apa? Mau suluk. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan benar? Allahumma salli ala Muhammad. Monggo. Makanya banyak fadilah-fadilah sholawat. Ada sholawat Jibril, sholawat Nariyah, sholawat Badar. Ada sholawat banyak atau sholawat itu. Nah, awalilah dengan sholawat sederhana. Sallallahu ala Muhammad. Sholawat purba itu. Kenapa pekerjaanmu kok tidak menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kehendakmu? Lupa kamu sholawat. Dalilnya apa? Kalian melakukan apapun itu sesungguhnya ada doa di dalamnya, ada pengharapan di dalamnya, ada keinginan dan tujuan, azam, pengharapan, kesemogaan di situ. Ad-du'a'u mauqufun baina samai wal ardi ila bisolamatin. Doa dan harapan itu akan tergantung antara langit dan bumi. Gandul kecuali dengan sholawat. Makanya ketika engkau bersolawat, itu sesungguhnya engkau sedang menggunakan atau sedang memohon kepada Allah daya-daya pengkabulan. Jadi nek wis mlebu nggon majelis ngene iki, apa-apa saja sembarangan. Kalian mengaku orang-orang bertarekah, tapi tidak mencintai Tuhanmu, jarang berzikir. Nah itu bohong itu. Itu kebohongan. Sampai ngaku-ngaku orang bertarekah, tapi tidak pernah bersolawat kepada kekasih Tuhan. Syaitil awalin wa syaitil akhirin. Ya itu bohong itu. Atau belum maksimal. Biar itu hanya pengakuan-pengakuan saja. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Kue, Tessa? Ya. Apa pertanyaan? Masalah meditasi tadi. Itu posisi meditasi yang baik itu seperti apa? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Meditasi itu yang bagus bersila. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan ciri-ciri orang yang hidup hatinya itu walladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang sadar Tuhan, ingat Tuhan, baik dia duduk, berdiri, ataupun berbaring. Maka ciptakanlah ketenangan, walaupun kau duduk, berdiri, atau berbaring. Makanya, duduklah, semedi. Itu jenenge bersila. Berdirilah. Kemudian kamu semedi, meditasi. Itulah disebut wiladet. Semedi berdiri ada. Wiladet namanya. Kemudian berbaring. Makanya ada kalau di dalam agama Buddha tidur. Itu berbaring. Terus Ashabul Kahfi, berapa ratus tahun dia tidur, berbaring. Terus Nabi Uzair 100 tahun. Siapa meneh? Joko Tingkir. Kekuatannya di tidur itu. Kok aku nyebut Siddhartha Gautama? Nah, kita kan bicara ilmu murni ini. Kita nggak terus mau menganut ajaran Buddha, enggak. Kita belajar dari apa yang sudah tertulis di dalam sejarah. Jadi untuk menjawab pertanyaan jenengan, cobalah kamu semedi duduk, semedi berdiri, semedi berbaring. Cobalah kamu duduk, tapi duduk kontemplatif. Kamu berdiri yang kontemplatif. Kamu tidur yang kontemplatif.
Jadi semua tirakat itu kalau bisa sesuai kebutuhan. Kalau kamu resah di dalam tidurmu, ya semedi tidur dong. Kamu berbaring kok resah, gelisah, kopla, utakmu kopla ya. Tubuhmu nggak beres, nggak bener, tidur gereng-gereng awal. Semedi tidur kamu, semedi berbaring. Duduk kok usak baik. Semedi duduk, berdiri, semedi berdiri. Dilatih itu, kan itu. Nah, ada juga nih di dalam sholat. Kalau rukuk, kalau bisa rukuknya meditatif. Duduk di antara dua sujud, meditatif. Lah ini yang terakhir, sujud meditatif. Nah, zaman dulu ada tau orang yang bersujud lama kan itu. Siapa itu? Lengkot sejarah. Ki Ageng Kricak ya. Itu sujud dia, meditatif. Semedi sujud. Dan akhirnya ketika dia bangun menemukan buaya yang luar biasa. Ya memang zaman itu kan zaman perang ya. Untuk perang itu nggak uang pecah bulir itu kan Ki Ageng Kricak. Muridnya Syekh Siti Jenar. Tapi kita nggak bicara Syekh Siti Jenar, kita bicara ilmu. Ilmu itu jangan dikotak-kotakkan dengan yang apa ya, ini benar ini salah. Kita bicara tentang meditasi. Gimana Mas Desa? Terjawab. Jadi apa tuh? Dari penjelasan jenengan tadi, berarti sebenarnya meditasi itu bisa kita lakukan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Terlatih, terbiasa. Dan betul sih. Jadi kan banyak yang cerita bahwa saya memeditasi itu sulit karena saya punya masalah dengan tubuh. Terus saya terlalu sibuk. Ini kan dengan penjelasan panjenengan ini kan. Iya. Sebenarnya dalam kesibukan pun bisa. Bisa. Mama nih sampean kerjanya di bank kan lungguh terus. Kerjanya di komputer kan duduk terus. Ya udah meditasi dengan duduk. Itu. Mama nih sampean bengkel mobil, mesti ning isor mobil ngelekat. Cobalah kalau capek, semedi dengan berbaring. Gitu. Atau kamu istirahat dengan berbaring, semedi di situ. Yang penting memunculkan daya-daya ketenangan. Ketenangan itu penting di dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Kalau sibuk, ya semedilah dalam berdiri. Bisa. Ya. Dari penjelasan itu berarti kan kita semedi atau meditasi itu tidak perlu harus sekian waktunya, sekian jam, kan. Jadi tutup waktunya sesempatnya kita. Coba pertanyaan gimana? Jadi kalau dari penjelasan dengan tadi, jadi kan meditasi itu tidak perlu waktu yang panjang ya. Jadi saat kita meditasi sudah mencapai ketenangan tadi, sudah bisa melanjutkan aktivitas lagi. Ya, kita bicara lama dan tidaknya semedi, lama dan tidaknya berzikir. Nah ini yang sering orang salah tafsir ya. Dari awal kita mentarget nanti malam saya mau semedi 1 jam, mau zikir 1 jam. Nah kamu terjebak sama Bathara Kala jenenge, terjebak oleh waktu. Jadi kalau nggak sampai 1 jam 2 jam kamu akan gelo. Ya gini, meditasi itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya Kang Rio ya. Kalau kamu butuhnya hanya 1 menit, 1 menit saja. Karena waktumu hanya 1 menit. Kayak pemain bola itu. Pemain bola itu kamu nanti masuk lapangan cuma 5 menit. Usahakan maksimal 5 menit itu. Nah, pelatih bola kan kayak gitu. Kamu waktumu cuma 1 menit. Usahakan 1 menit itu kamu masukkan gol. Masukkan bola ke gawang lawan kan itu. Seperti juga meditasi, semedi, zikir itu 1 menit aja. Kalau memang waktumu hanya 1 menit, kita bicara orang sibuk dah. Kualitasnya. Jadi alami saja. Lah seandainya sampai nanti longgar tenan seperti saya. Yang penting tak nikmati semediku, semedi tubuh, nikmati saja sampai matang. Kemudian semedi otak, nikmati saja sampai matang. Semedi rasa, nikmati sampai matang. Nanti kalau sudah menikmati, waktu itu akan mengikuti. Saya pernah
Berapa jam Kang Parman? Dari habis ngisak sampai subuh. Tapi saya nggak merasa capek. Karena saya masuk alam kenikmatan itu. Itu loh. Jadi mau 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bentuklah kenikmatan. Nanti lama-lama nggak kerasa sampean. Nek dari awal target aku harus pikir 3 jam. Nggak bisa kamu. Kamu akan bertarung dengan keadaan. Kamu akan bertarung dengan waktu. Jadi pikir 5 jam karena dia menikmati. Paham betul? Ada pertanyaan lagi? Ya, paham? Meneng paham lagi. Nah, nanti kita memaksimalkan semedi. Tadi kan Bapak mengatakan semedi akal, dirasa dan semedi akal. Yang saya tanyakan semedi akal. Akal itu dalam posisi tidak berpikir, tidak memikirkan sesuatu, atau memikirkan atau tidak memikirkan sesuatu, atau dalam bentuk zero. Nah, itu zero kosong. Dalam keadaan kosong. Jika dengan demikian, kalau dalam keadaan kosong ya seperti kita tidak berpikir. Kita tidak berpikir, itu yang pertama. Yang kedua adalah semedi rasa. Apakah rasa dalam semedi itu tidak memikirkan, merasakan sesuatu, atau dalam kondisi zero, ya itu seperti itu. Semedi hati, itu apakah hati itu tidak bisa tidak menampung sesuatu, atau itu menampung sesuatu? Oh gitu. Itu seperti itu. Tubuh ada semedi tubuh, akal semedi akal. Lah, akal itu tenang atau tidak? Tenang sesuai dengan isinya. Kalau isinya daya-daya negatif, ya dia agak akan tenang. Kalau akal itu isinya adalah khayalan, tujuan, angan-angan, isinya itu yang bikin nggak tenang. Hati kalau isinya kebusukan, iri, dengki, marah, terus keinginan kan ada nafsu ya, keinginan lawamah, amarah, supiyah. Nah, keinginan tenang itu pun juga sebuah keinginan. Jadi yang benar adalah ketika kamu menarik nafas menuju kepada tubuh, namanya semedi rasa, zero kan, dikosongkan, terus kemudian masuk ke semedi akal, nafas dimasukkan ke otak, kosongkan otakmu, isi dengan ketenangan. Kemudian hati, kosongkan hatimu, rasamu kosongkan. Ini semedi. Inilah rahasia takholi, pengosongan. Kemudian diisi apa? Karena kita bicara semedi, diisi bangunan ketenangan, kan gitu. Nah, ini beda dengan zikir. Nah, kalau sudah zikir, nah itu kan menggugah rasa sadar akan Tuhan, merasakan Tuhan. Nah, otak menyadari Tuhan, tubuh ini gerakan ditujukan untuk melakukan zikir. Nah, diwakili dengan lisanmu, tubuhmu sedang bersila, kan kayak gitu. Jadi takholi, semedi itu takholi, pengosongan. Nah, nanti tahali itu dengan daya-daya Tuhan. Nah, terakhir insya Allah takholi, tahali, tajali kan gitu. Nah, akhirnya dengan tajaliat tertentu, disitulah kita akan diberangkatkan, kita akan digerakkan, kita akan ditorikotkan, diperjalankan menuju Tuhan. Terjawab betul? Jadi ketika semedi akal itu, akal nggak boleh memikirkan walaupun itu Tuhan ya, dalam kondisi kosong. Nah, konsep-konsep nggak boleh pun jangan. Biarkan alami, terbangun secara alami. Di otakmu itu terbangun secara alami tanpa dipaksakan. Saya bilang, tubuh, akal, dan rasa atau hati itu alami. Jadi proseslah dengan alami. Jadi jangan ada ndak boleh ini. Kamu fokus di itu nanti. Itu. Jadi ndak usah ada ndak boleh ini. Kalau bilang ndak boleh kok ternyata melakukan, sampai nanti waduh kok aku begini. Ada pembatasan. Ya, jadi bebaskan jiwamu.
Terjawab enggak? Nah, jadi ketika kita bersemedi, kontemplasi, meditasi, itu pengosongan, benar-benar kosongkan. Nah, itulah yang namanya mauquf, wukuf. Haji aja kalau tanpa wukuf, enggak sah haji kita. Nah, kalau wukufnya orang sholat itu tumakninah, berhenti. Nah, jadi berhubungan dengan meditasi, semedi, kontemplasi, berhentikan pikiranmu, berhentikan hatimu, berhentikan tubuhmu. Tapi biarkan secara alami, biar berhenti sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Nah itu. Lah, istilahnya meneng, menep, manekom, manembah, manunggal, tinutun. Meneng, menep, bening, pening. Jadi kalau kita ada isi ya nggak jadi meneng nanti, nggak jadi menep, nggak jadi bening, nggak jadi wening. Ini meditasi atau kontemplasi atau semedi ini persiapan atau i'tikaf, berhenti, wukuf, berhenti. Kosongan itu penting. Penting. Takholi namanya. Baru nanti pengisian. Bagaimana sampean bisa memasukkan daya Tuhan dalam zikirmu kalau tubuhmu, otakmu, hatimu masih berisi energi-energi selain Tuhan. Nah itu kan disebut walam yakul lahu kufuwan ahad, supaya isi-isi yang ada di dalam perasaanmu, di dalam pikiranmu itu tidak menjadi hijab, tidak menjadi kufu atas Tuhan yang kau sebut nanti di dalam la ilaha illallah, illallah, Allah, Allah, kan itu kan. Itu. Jadi kita malam ini bicara tentang meditasi ya. Jadi hal-hal yang meditatif kita bahas secara komplit di sini. Dan ini ngapunten, kualitas kita berzikir, kualitas kita berkontemplasi, kualitas kita untuk menghusukkan diri menuju bahtera zikir itu tergantung bagaimana kematangan dalam kita bermeditasi, bersemedi, kontemplasi kita gitu. Mas Yudi, pripun terjawab? Ada lagi pertanyaan Bu Menawa? Bisa? Oke, paham nggak Beh? Ya, ngono kuwi wae ya. Nah, nanti kita akan bahas ilmu-ilmu yang lebih detail, lebih rahasia, karena ini ya insya Allah sudah lama ikut di majelis ini ya. Ya, selamat datang Mas Rio, Mas Farman, ya, selamat datang. Ini kita tadi memulai dari awal karena daripada kita ngobrol-ngobrol kosong, dah kita ngisi kayak gini ya. Maaf ya kalau kurang berkenan. Nah, apa? Pertanyaan? Kalau yang bagus menghadap kemana? Ya, yang bagus ya kalau pagi menghadap ke timur. Kita bicara meditasi loh, kita nggak bicara tentang sholat loh. Itu jagat kawitan. Jadi kalau bisa, kalau pagi bangun tidur itu kalian meditasi ke timur. Tuh, ini berhubungan dengan apa? Jagat kawitan, miwiti, istilahnya wiwit, itu kan. Jadi matahari kan, hari itu kan diawali dari timur. Dan ini kalau sampean sering semedi menghadap timur di pagi hari ini, Masya Allah ini akan berpengaruh dalam daya-daya duniawiyahmu. Nggak tahu, logikanya saya nggak tahu. Tapi orang-orang yang melakukan semedi pagi menghadap ke timur rata-rata lebih kuat daya duniawiyahnya. Ketika dia bekerja, meditasi dulu, kemudian sholawat dulu, insya Allah ya akan lebih kuat dayanya. Nah itu, jadi kalau pagi menghadap ke timur, nah, kalau malam itu menghadap ke barat. Itu ya kita ngikutin sholat saja. Jadi meditasi itu tidak ada hubungannya dengan sholat subuh. Kalau sholat subuh ya wiridane madhep ngulon monggo, tapi kita bicara meditasi. Yang lainnya kan habis sholat tidak perlu terus madhep ngidul, madhep ngalor, pemeneh apa. Tapi kalau tidur, nah kalau tidur yang bagus meditasi menghadap ke atas. Nah, itu jadi koyo ya pokoknya terlentang gitu. Tuh. Nah, kalau sudah matang, monggo menghadap kiri ke kanan boleh. Tetap kalau bisa semua penghadapan kita ulah kan ya gitu. Bisa nanti
Ada yang mengatakan, ini ada yang mengatakan begini, ada teori, nek pagi menghadap ke timur, kalau siang nanti menghadap ke utara, kalau sore menghadap ke selatan, kalau malam menghadap ke barat. Itu ada teori kayak gitu. Tapi ya coba kita buktikan dalam prakteknya kayak gitu. Ya, cuman yang penting istiqomah berzikir. Nek saya, ya sak ngadep-ngadepku. Sebab nek saya sekarang madep gini ya, madep. Ini kan madep ke timur. Seharusnya saya harus sudah memulai, terus dadak saya madep ke sana. Nah, itu udah merubah posisi. Itu udah ngefek pada konsentrasi kita. Umpamanya saya duduk gini, saya butuh meditasi, semedi ya udah. Langsung enggak usah ganti posisi. Karena ya, langsung aja. Jadi aslinya bebas. Menghadap kemana-mana itu bebas. Oke ya, terjawab ya. Ya. Apa? Nama Muhammad itu kan terakhir kalinya. Kenapa? Para nabi itu kalau berdoa kok nyebutnya Muhammad termasuk Nabi Adam. Itu logikanya bagaimana? Nah, kalau Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Nuh, Kanjeng Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi-Nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, ya menyebut Muhammad itu adalah unsur zahirnya semesta, unsur batinnya nyebutnya Ahmad, kan kayak gitu. Terus mereka semuanya sebetulnya ingin menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW selaku pemangku Sayyidil Awalin wa Sayyidil Akhirin ini. Jadi Ahmad adalah unsur rohani, Muhammad itu unsur zahiri. Ahmad itu unsur batin, Muhammad itu unsur zahir, kan kayak gitu. Makanya Kanjeng Nabi waktu kecil namanya siapa? Panggilannya Ahmad, karena masih potensi bahwa besok dia akan menjadi Nabi akhir zaman. Panggilannya Ahmad, tuh? Ya. Allah ketika datang kepada Isa kan begitu kan. Ya, di zaman mati Ahmad. Ya. Besok akan datang satu zaman yang namanya adalah Ahmad, itu nama pemberian Allah. Ya. Kalau Muhammad itu nama pemberian orang tua. Kenapa disebut Ahmad? Karena masih gaib, belum nyata, belum bisa ditemui. Nah, terakhir kan ketemu, bisa ditemui kan kayak gitu. Nah, karena Kanjeng Nabi Isa tidak mungkin bertemu di dunia, maka suatu saat akan ada Nabi akhir zaman namanya Ahmad, kan gitu kan? Itu diberitakan ke siapa aja itu? Sama Nabi Isa, semuanya ya, karena memang nggak ketemu di alam dunia ini, kan beda zaman, beda tahun kan itu. Kanjeng Nabi tahun 571 tahun beda dengan kelahiran Kanjeng Nabi Isa. Ribuan tahun dengan Nabi Nuh, ribuan tahun dengan Nabi Sis. Makanya panggilannya adalah Ahmad, itu masih nama gaib, kan nggak tenang. Makanya beruntunglah kita menjadi umat Kanjeng Nabi. Ya, makanya dari umat Kanjeng Nabi yo kudu sholawat toh. Kan ya gitu kan, jadi terjawab enggak? Ya. Yes, ngono.